Kabupaten Sidenreng Rapang dikenal sebagai lumbung pangan nasional. Letaknya yang strategis menjadikan Kabupaten Sidrap sebagai kota yang maju dan mandiri. Dengan moto Resopa Temangingi Nama Lomo Naletei Pamasi Dewata, yang berarti hanya dengan kerja keras, ketekunan dan tidak mudah menyerah, maka akan mudah mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabupaten Sidenreng Rapang terdiri dari 68 desa. Salah satunya Desa Betoriase yang terletak di Kecamatan Pituriawa. Desa yang terbentuk pada tahun 1950, kala itu masih dikenal dengan Wanua Betao. Untuk mencapai ibu kota Kabupaten Sidenreng Rapang menempuh jarak kurang lebih 51 km dan 224 km dari Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan data monografi desa tahun 2021, Desa Betoriase memiliki luas wilayah 48,92 km persegi. Dengan total penduduknya mencapai 2.179 jiwa yang terdiri dari 1.083 laki-laki dan 1.906 perempuan dengan 549 kepala keluarga. Mayoritas masyarakat di desa ini bersuku Bugis dan beragama Islam. Mereka semua hidup rukun dan berdampingan dengan damai. Desa Betoriase memiliki 5 dusun, yakni Dusun 1 Betao, Dusun 2 Cempa, Dusun 3 Padalampe, Dusun 4 Wasindongi, dan Dusun 5 Daun Parue. Secara geografis desa ini berbatasan dengan Kecamatan Meiwa Kabupaten Enrekang di sebelah utara, Desa Tanatoro dan Desa Boto Kecamatan Pituriase di sebelah timur, dan Desa Betao Kecamatan Pituriawa di sebelah selatan, serta Desa Kalempang Kecamatan Pituriawa di sebelah barat. Desa Betao dimekarkan menjadi 2 desa, yakni Desa Betao dan Desa Betoriase. Pada tahun 1992 di masa kepemimpinan Kepala Desa Andi Saharudin Lili, yang kemudian desa ini ditetapkan sebagai desa definitif pada tanggal 18 April 2016, yang kemudian menjadi desa persiapan. Desa Betoriase sejak terbentuk secara definitif pada tahun 2016 tercatat dipimpin 4 kepala desa dan 2 pejabat sementara kepala desa, yakni Sabri pada tahun 1997 hingga tahun 1999, Andi Hamsa pada tahun 1999 hingga tahun 2012, Haji Pakana pada tahun 2012 hingga 2018, kemudian Jamaluddin sebagai pejabat sementara pada tahun 2018, yang dilanjutkan dengan Sabarudin hingga tahun 2019. Suwardi SPD MSI menjabat Kepala Desa Betoriase pada tahun 2020 hingga sekarang. Beberapa fasilitas yang dimiliki Desa Betoriase seperti fasilitas publik, jalan penghubung antar desa, dan juga lapangan olahraga. Sarana kesehatan dengan adanya Poskesdes, Pustu, dan Posyandu.
Ditunjang sarana pendidikan 2 taman kanak-kanak, dan 2 sekolah dasar, yakni Sekolah Dasar Negeri 2 Betao, dan Sekolah Dasar Negeri 4 Betao. Untuk fasilitas ibadah di desa ini terdapat 4 masjid, yakni Masjid Mujahidin Dusun Daun Parue, Masjid Ar-Rahim Dusun Cempa, Masjid Nurul Amin Dusun Padang Lampe, dan Masjid Dusun Wasindongi. Terdapat pula potensi wisata yang sementara terus dikembangkan, yakni agrowisata yang memadupadankan wisata kuliner buah dan juga alam. Desa Betao Riase juga dikenal sebagai sentra buah-buahan seperti durian, rambutan, dan langsa. Selain itu, komoditi yang juga dapat ditemui di desa ini yakni lada, kakao, dan jeruk. Sumber perekonomian masyarakat Desa Betao berasal dari bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan industri rumah tangga seperti pengolahan gula aren. Desa Betao Riase terus bersemangat dalam pembangunan desa, berinovasi dan berkolaborasi untuk kemajuan desa. Desa Betao Riase di bawah kepemimpinan Kepala Desa Betao Riase Suwardi SPD MSI yang menjabat dalam periode 2020 hingga sekarang, serta terus bersinergi dengan BPD Desa Betao Riase. Harapan kami selaku pemerintah Desa Betao Riase hari ini yang menjabat adalah bagaimana melihat Desa Betao Riase ini bisa menjadi desa yang lebih maju dan sejahtera masyarakatnya. Itu yang pertama. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa apa yang terlihat saat ini merupakan lapangan sepak bola di Desa Betao Riase, tepatnya di Dusun 2 Cempa. Dan kami sudah bangun sports center dan beberapa jalan di sekitar sini, sehingga ini akan menjadi nanti pusat kegiatan olahraga dan yang lain yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah berkat adanya bantuan pemerintah hari ini sudah ada 2 posyandu ya yang terbangun, posyandu permanen di 2 dusun, dusun 1 dan dusun 2. Kemudian di dusun 3 ada posyandu kayu. Ya, kemudian tinggal di dusun 4 yang belum. Insyaallah semoga tahun depan ini bisa juga terlaksana sehingga pelayanan kesehatan juga di desa kami ini mampu berjalan dengan maksimal. Terus kemudian perlu saya sampaikan bahwa berkat adanya bantuan desa juga sudah banyak pembangunan jalan infrastruktur jalan tani yang kami tuntaskan, sehingga itu juga bisa memperlancar akses pertanian masyarakat kita. Jadi alhamdulillah berkat adanya jalan tani yang sudah dibangun, saat ini masyarakat sudah menikmati jalan-jalan tani mengangkut hasil-hasil bumi masyarakat kita. Kemudian selanjutnya harapan kami, karena sesuai visi misi pemerintah desa hari ini, ingin melihat Desa Betao Riase ini menjadi sebuah desa yang dikenal sebagai desa agrowisata. Kenapa? Karena Desa Betao Riase ini merupakan desa sejarah. Kenapa saya katakan desa sejarah? Karena dari dulu
semenjak dibentuknya desa ini memang sudah dikenal sebagai desa penghasil buah-buahan, termasuk di dalamnya adalah durian, lansat, dan rambutan, dan tanaman-tanaman buah lain yang memang diminati oleh masyarakat. Dan itu belum nampak betul, karena kenapa? Kita bisa lihat infrastruktur jalan di desa kami ini belum memadai secara maksimal, sehingga anggapan masyarakat luar masih menganggap bahwa desa Betoriase ini cukup jauh aksesnya, padahal tidak. Nah, kita hanya butuh perjalanan 25 kilo dari perkotaan Pak di sini, di Betoriase. Perlu kami sampaikan bahwa desa kami memang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, ya, Kabupaten Nrekang, Kecamatan Maiwah. Namun kami sampaikan bahwa akses penghubung desa Betoriase ke Nrekang ini banyak menarik hasil-hasil buah juga sampai ke kecamatan di Pitue. Jadi masyarakat Nrekang sendiri banyak yang melintasi jalan kami, sehingga saya anggap itu sebuah hasil nilai tambah untuk Kabupaten Sidrap, karena hasil buah dari Kabupaten Nrekang sendiri juga itu terjual di Kabupaten Sidrap. Kemudian dengan hasil buah itu hanya kami berniat ingin membangun infrastruktur wisata. Jadi ketika buah-buahan nanti melimpah kembali, jadi para pengunjung penikmat durian yang ada di desa kami bisa juga menikmati eksotis alam alami kami yang kami nanti akan siapkan. Jadi kami sudah coba sentuh jalan tani untuk masuk ke salah satu sungai yang ada di desa Betoriase ini yang sangat sejuk. Di situ bisa mungkin dipadukan nanti makan durian sambil mandi-mandi. Jadi itu harapan kami ke depan. Sehingga perlu kiranya kami sampaikan bahwa memang Betoriase ini butuh perhatian dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat, untuk mengangkat dan mengembangkan potensi yang ada di desa kami. Terus terang kami sebagai pemerintah desa hari ini butuh bantuan. Karena kenapa? Kita terbatas sumber daya dan terbatas kemampuan mengembangkan hal itu. Tapi selaku pemerintah desa hari ini sudah menjajaki beberapa potensi, yang termasuk yang pertama selain buah-buahan itu kami punya keunggulan juga, yaitu desa kami sebagai desa penghasil gula aren atau gula merah. Jadi itu sangat potensial dipadukan dengan durian, dan gula merah itu menghasilkan yang namanya kue dampo yang dikenal masyarakat kita. Kue dampo ini punya rasa ciri khas perpaduan antara buah durian dengan gula merah. Itu salah satu potensi. Kemudian banyak potensi lain yang mungkin dari segi kerajinan. Jadi kami di pemerintah desa sudah mempersiapkan pelatihan industri rumahan. Bagaimana ibu-ibu yang hari ini sibuk duduk-duduk, ya, kami akan sibukkan dengan kegiatan-kegiatan kerajinan, termasuk pembuatan sapu lidi, sapu, dan karya-karya hasil olahan buah atau makanan kuliner desa. Termasuk di sini penghasil pisang, banyak yang bisa dikembangkan. Jadi ke depan kami harapkan itu ada perubahan pola interaksi di masyarakat kami demi melihat bagaimana desa Betoriase ini bisa lebih maju dan berkembang. Karena terus terang desa Betoriase masih berstatus desa tertinggal. Jadi Kabupaten Sidrap ini termasuk salah satunya adalah kami. Mungkin salah satu pengaruhnya karena infrastruktur jalan yang belum memadai. Terus terang sepanjang jalan masuk desa Betoriase ini kami masih terkendala infrastruktur jalan. Jadi sangat penting kiranya desa Betoriase ini mendapat perhatian demi memaksimalkan visi misi kami membangun desa Betoriase ini menjadi desa agrowisata. Terus salah satu kunci pemerintah desa hari ini yang sangat dititik beratkan oleh kementerian adalah bagaimana mengembangkan BUMDes ini. Badan Usaha Milik Desa kami ada baru 1 tahun, karena beberapa semenjak pergantian pemerintahan desa, juga pergantian pengurus BUMDes. Jadi kami sudah benahi itu, dan insya Allah ada beberapa hal yang dikelola nanti oleh pengurus BUMDes. Tahun pertama kemarin adalah pengolahan pupuk. Jadi pupuk ini dikelola oleh BUMDes, bagaimana ingin melihat
peningkatan hasil tanaman atau hasil buah yang ada di masyarakat. Jadi alhamdulillah itu sudah jalan, namun masih belum maksimal. Makanya pengembangan lain insya Allah kami akan usahakan. Yang pertama yang sudah ada hari ini di Kabupaten Bundes adalah tenda terowongan pesta. Jadi itu ada bantuan dari pemerintah pusat, dari kementerian. Kami ucapkan banyak terima kasih karena sudah mulai dioperasikan. Jadi bantuan itu sudah sampai dan kami sudah jalankan itu. Tenda terowongannya sudah jadi dan sudah dinikmati oleh masyarakat. Dan selanjutnya Bundes hari ini juga akan sementara berproses tabung gas. Jadi tabung gas ini sangat perlu juga untuk menunjang kebutuhan ibu rumah tangga dalam hal masak-memasak. Ini persoalan dapur. Jadi alhamdulillah sudah jalan juga tabung. Terus kemudian selanjutnya adalah bagaimana nanti melihat seperti yang saya sampaikan awal, ada kue dempo, ada keripik pisang yang dipadukan dengan gula merah ini akan juga menjadi tanggung jawab Bundes dalam hal mengurusnya. Jadi kami butuh pelatihan industri rumahan nanti bagaimana bisa lebih memantapkan karya-karya masyarakat yang ada di desa Betari Aceh. Dan terpenting sebenarnya adalah kami terus terang masih tertinggal dari pengetahuan atau sumber daya manusia kami terbatas untuk mengolah itu. Padahal segala apa yang perlu kita kembangkan di sini di desa kami ini ada Pak, itu ada. Jadi apapun yang ditanam sebenarnya di desa kami ini itu semua bisa tumbuh. Jadi kita bisa lihat di sekeliling kami ini, di belakang kami yang terlihat gunung itu, terus terang desa kami ini sangat sejuk karena masih dikelilingi oleh hutan belantara. Jadi sangat-sangat memungkinkan kami mengembangkan desa Betari Aceh ini menjadi desa agrowisata. Insya Allah ketika kehutanan nanti memfasilitasi kami, lokasi hutan akan dijadikan kebun desa, dan kebun desa itulah yang akan menjadi ikon kunjungan wisatawan ketika masuk. Selain mandi-mandi di sungai, kami akan merencanakan pembangunan kebun desa. Kebun desa itu disitulah akan kami padukan bagaimana cara bertani dengan baik, bagaimana bertani dengan cara modern. Jadi di situ kami, semisal kami dikasih lahan 10 hektar, maka lahan 10 hektar itu kami akan bagi 50 area dan akan menanami beberapa tanaman. Termasuk impian kami adalah satu itu kebun herbal, kemudian kebun durian, kebun kopi, kebun cengkeh, kebun kakao, kebun jeruk, dan lain-lain yang ada saat ini desa kami. Insya Allah itu akan kami nanti laksanakan ketika misalnya kehutanan bisa memfasilitasi kami untuk mengelola lokasi yang masih potensi bisa kita gunakan sebagai kebun desa.